Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan mengajari apa gimana ya, membuat video tutorial MATLAB. Video tutorial. Oke, jadi hari ini saya akan jelaskan dulu ini. Mungkin saya bakal buat video lain yang menjelaskan secara detail tentang semua input output variabel kontrol sama looping ini. Percabangan ya namanya kan. Jadi yang pertama, yang paling dasar adalah ini, I/O ya, input output ya. Ya, input atau output, tapi ini memang yang paling dasarnya. Tapi yang lebih dasarnya lagi atau ya sebelum kalian memahami ini, sebelum kalian membuat ini, kalian akan disuruh untuk membuat ini namanya variabel. Variabel tuh kalau di pemrograman itu ada const, ada em, variabel ya. Ada const, ada variabel. Kalau const itu variabelnya tidak bisa dirubah, tapi kalau ini bisa dirubah ya. Pokoknya const itu tidak bisa dirubah. Oke, jadi di sini ada deklarasi, declare ya. Kalau kalian bingung, kalau kalian punya MATLAB ya, kalian bisa ini. Mana ini bahasa Indonesia? Ini Indonesia. Kalian bisa aktifin ini dan akan menjadi bahasa Indonesia. Dan di sini ada penjelasannya ya. Pernyataan deklarasi digunakan untuk membuat variabel dan larik. Larik itu string ya. Pernyataan deklarasi dipakai untuk menyimpan data ketika program dieksekusi. Jadi apa teman-teman? Pernyataan deklarasi digunakan untuk membuat variabel dan larik. Jadi ini digunakan untuk membuat sebuah variabel dan memberitahukan kepada seluruh sistem, yang ada di sini. Jadi semua eh, fungsi di fungsi ini semuanya akan dikasih tahu. Oh ini loh deklarasi. Misalkan nama variabelnya A. Oh ini loh ada integer A di sini gitu. Berarti sistemnya akan si ini akan ngomong ke seluruh seluruh fungsi atau seluruh badan, dari badan sampai dari kepala sampai dari atas sampai bawah, maksud saya gitu, adalah dari atas sampai bawah akan diberitahu bahwa oh ini loh bahwa ada deklarasi integer, nama variabelnya A gitu. Jenisnya integer gitu. Larik itu array, maaf bukan string ya. Larik itu array teman-teman. Kalau string itu kumpulan kumpulan char ya gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia saja biar kalian ngerti ya juga ya. Oke, tapi bisa pakai bahasa Inggris juga, bisa pakai ini Inggris ini. Kalau Inggris yang British nanti bingung kalian. Oke, ini ada deklarasi, ada kita deklarasikan lagi bisa. Di sini kita misalkan buat program sederhana yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu membuat sebuah kayak kalkulator langsung. Pasti gimana sih? Ya kayak kalkulator sih, memang mirip-mirip sama kalkulator. Oke, di sini kita buat dua buah variabel. Ada ini dua buah variabel dengan nama yang berbeda. Ini ada A dan ada B. Kalian bisa membuat dua variabel dengan nama yang berbeda di dalam satu deklarasi ini. Jadi ini satu deklarasi dua nama variabel yang berbeda. Oke, itu data integer dan data di pemrograman itu ada banyak. Kalau di sini kan cuma ada integer, float, string sama boolean, dan sebenarnya ada banyak, ada long, ada auto, ada double, ada dan sebagainya lah. Kalau di sini cuma ada ini basic. Soalnya ini adalah basic-basicnya saja. Kalau data real ini adalah bilangan float, koma ya. Jadi misal C, maka yang keluar nanti akan koma. Jadi saya tidak akan pakai ini. Kalau yang string ini yang keluar nanti adalah kumpulan karakter. Jadi misalkan saya punya AT gini, terus saya assign. Oh ya, bentar. Saya assign AT gini. Jadi AT itu sama dengan, nah saya jelasin tipe data string. Jika kalian mau
mengassign atau menugaskan atau memberikan tugas atau memberi apa isi dari string tersebut kan ini stringnya cuma nama doang ya nggak ada isinya ya. Jadi kalau kalian mau mengisi istilahnya diisi dengan apa, kalian pasti kan pakai titik dua gini. Lalu di tengahnya kalian bisa ketik terserah misalkan kalkulator apa nih misalkan Yudo Idlom Firman SIA. Terus kalian bisa gini di bawahnya lagi gini bisa tugas nih gini. Tugas Alpro gitu aja lah. Alpro Alpro dan di sini eh aku kasih nama 1C. Aduh salah 1C ini kalau ingin mengecek ini bentar di output dulu ya. Kalau ingin mencek ini kalau ingin dicek ini sudah benar atau salah. Biasanya kalau salah itu langsung ya langsung merah. Tapi kalau salahnya itu eh, setelah di run atau setelah di run ini masih ada ya. Ini karena nggak error. Tapi kalau runnya sebelum di run nggak ada error, tapi saat di run ada error ya berarti itu kalian bisa benarkan. Oke, jadi oke tugas Pro gitu. Oke, saya jelasin ya. Ini assign apa benar, tapi saya jelasin dulu tipe data lain. Ada boolean, tipe data boolean ini tipe data true false. Eh, True false itu ada di pelajaran logika. Jadi ada yang namanya tabel kebenaran, proposisi, terus ada konjungsi disjungsi, konjungsi itu kan dan, disjungsi itu kan atau, terus ada operator-operator logika, ada tabel kebenaran dan lain sebagainya. Itu boolean. Tapi kalau di pemrograman itu nggak pakai T atau F, tapi pakai 0 atau 1. Kalau 1 itu true, kalau 0 itu false. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk tugas ini saya pakai ini. Saya pakai string sama integer saja karena tidak ada pembagian karena tugasnya itu cuman perkalian pengurangan gitu ya. Aduh lupa, bentar saya lihat dulu. Hmm, ini jadi saya coba lihat dulu. Saya masukin ke sini. Saya kasih ini. Saya keluarin, saya masukin sini. Saya geser. Oke, ini kan buatlah flowchart. Ini kan bilangan A, bilangan B. A, B, kita kode 1, maka bilangan dijumlahkan. Jika kode 2 dikurangkan. Oke. Terus kalau yang lain dikalikan. Oke. Sekarang saya jelasin assign pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, jadi assign ya. Penugasan. Nah, jadi kan ini kalau kosong gini, ini aja itu nggak ada isinya karena cuma dideklarasikan dan tidak diberi tugas apa-apa, cuma berdeklarasi saja, diberitahu saja dan diberitahu bahwa ada variabel ini, ada variabel A tipenya integer, tapi isinya nggak ada. Nah, maka dari itu bisa diisi dengan assign A T gini. Terserah ya. Ini saya kan tipe datanya string jadi pakai titik dua yang saya jelaskan tadi. Pakai titik dua jangan sampai kalian pakai titik yang satu aja gini ya. Tuh nanti nggak bisa itu soalnya tipenya char karena di sini tidak ada char langsung tipenya string. Oke. Jadi ini AT ini singkatannya attention kalian terserah mau namain apa nggak AT nggak apa nggak AT nggak apa-apa. Pokoknya tipe datanya itu string atau lain sebagainya. Attention saya beritahu oh ini loh ini kan belum ada isinya. Terus sebelum diberitahukan kepada semua
fungsi ini, fungsi dari awal sampai akhir ini sebelum diberitahukan diberikan tugas. Oh, ini tugasnya AT, ini mengeluarkan ini. Tapi kalau dikasih tugas aja, nggak di output, nggak dikeluarin, maka akan ya udah. Kalau cuma dikasih tugas terus eh, nggak bisa dijalanin. Jadi kalau untuk menjalankan tugasnya dia butuh ini. Kalau dia nggak dikasih output, dia nggak bisa jalan tugasnya. Oke, jadi dibutuhkan output ini untuk menjalankan tugas-tugas dari ini, dari assign ini, dari tugas-tugas ini, yang jalanin itu outputnya. Jadi outputnya tuh nanti ini si tipe data string ini AT ini akan masuk ke sini. Oh, saya ada tugas ini. Nah, terus tugasnya ini akan dimasukkan ke sini dan akan dikeluarkan tugasnya oleh output seperti itu ya. Oke, kita kembalikan lagi ke Inggris. Sekarang kita buat edit tension lagi, kalian bisa tiru saya tidak apa-apa. Ini bisa dua kali, soalnya nggak ada scope-scope ya di sini. Tapi kalau di pemrograman asli, di pemrograman asli misal C++, Java atau lain sebagainya, itu ada scope namanya global scope, ada local scope ya, local scope, global scope, dan bisa dibuat banyak sekali fungsi. Tapi di sini cuma bisa buat satu fungsi dari main fungsi aja, dan ini lebih mirip ke Python ya. Misal AT masukkan masukkan nilai A ini kayak gini akan suruh masukkan input ke A. Nah, jadi ini kan belum ada isinya. Nah, isinya ini akan diisi dengan input ini. Jadi input ini tugasnya adalah mengisi tugas, memberikan tugas ya. Jadi memberikan assign, memberikan isi atau isi lah ya, istilahnya ya. Jadi ini akan masuk ke dalam sini. Nah, ini kan belum ada isinya ya. Jadi akan diisi oleh kita dengan data sembarang yang penting integer, jangan char atau lain sebagainya. Jadi input ini em, akan menggunakan variabel ini. Jadi ini tuh gini, A, A ini, A ini akan masuk ke dalam sini. Setelah masuk ke dalam sini, maka kita akan diberitakan untuk memasukkan tugas atau mengassign, memberikan tugas kepada A, bahwa A itu memberikan isi lah istilahnya, jangan tugas ya, isi, memberikan isi bahwa isi dari A ini adalah yang kita masukkan, yang akan kita masukkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan disuruh A, ini apa A? Jadi A ini akan dimasukkan sini, soal A-nya 5 jadi 4. Selesai. Ya. Terus setelah di input, eh, sebentar kita lanjutin dulu. Kita output ini copy, kita paste di sini. Kita copy yang sebelah sini, kita copy, bisa ya kita copy ya, paste secara bloknya kayak tadi. Ini ada B sekarang, B masukkan nilai B, ini masuknya ke B, simple ya. Misal gini, masukkan nilai A 1, B 3, gini, ini ya. Setelah memasukkan angka-angka ini kan seperti yang saya jelasin tadi, jadi string ini akan dikeluarkan di sini. Jadi tugasnya output adalah mengeluarkan isi dari AT untuk ditampilkan di konsol. Ini konsol ya namanya, ini konsol. Di Java juga pakai konsol, di C++ juga pakai konsol, di Python pakai terminal luar biasa. Oke, jadi yang selanjutnya kita assign lagi attention-nya AT ya. Terserah kalian, udah saya bilangin tadi, nggak harus AT, kalian namain sembarang, pokok tipe datanya string. Oke, jadi 1 dijumlahkan. Masukkan 1 jika
ingin tambah. Maaf nih. Terus saya lagi masukkan 2 jika ingin kurang. Terus masukkan angka sembarang angka selain 1, 2 untuk perkalian gini. Jadi gini. Nah, maka kalau saya oh belum di output, maaf. Saya output, jadi saya keluarin AT. Jadi gini, 2, 4, dan 2 jika ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam looping ya teman-teman. Jadi saya mau pindahin ini, copy, kita delete, delete. Sekarang kita masuk ke loop. Nah, apa itu looping? Jadi looping itu adalah pengulangan, jadi diulang. Kalau false, langsung akan jatuh. Kalau gagal misalkan ya, ini pakai bahasa Indonesia aja dah. Oke, jika salah, maka akan langsung selesai. Tapi kalau benar, maka akan dia terus berputar ke sini. Misalkan ya, saya kasih di sini, saya tempel yang tadi. Jadi selama kita bisa pakai true gini. True itu apa? True, kalau kalian belajar logika, eh, true itu 0, true itu 1, 0 itu false. Jadi kalau kayak kasih true, maka akan otomatis benar, maka akan otomatis jalan. Tidak usah pakai komparasi-komparasi seperti lebih dari sama dengan dan lain sebagainya. Itu kalau mau auto, tapi kalau mau otomatis atau bisa dikontrol itu memakai komparasi ya. Jadi cuma simpelnya ini itu sebenarnya looping ini simpel, cuman diulang-ulang aja kalau benar. Tapi kalau salah maka akan salah ya, salah kalau akan masuk ke akhir. Jikalau benar ya. Jikalau benar, karena saya kasih true ya pasti jawabannya benar. Kalau benar ya ini, program ini akan jalan. Program yang di dalam loop ini, yang di dalam while loop ini akan jalan, teman-teman. Oke, sekarang saya masukkan data pilih itu. Oke, jadi data pilih ini apa? Jadi saya input di sini pilih gitu. Nah, data pilih ini saya gunakan untuk bentar. Oke. Loop sudah ya, jadi sudah paham loop ya kan? Jadi tinggal diputar-putar saja kalau benar. Kalau benar, maka ini akan terulang kembali dan terus seperti itu sampai dia break, sampai dia selesai, sampai dia mencapai limitnya. Tapi kalau belum mencapai limit, maka ini akan terus dikeluarkan oleh looping ini. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke if. If statement, if itu ada komparasinya di dalam bisa lebih dari sama dengan ada operator logikanya ya, istilahnya operator logika, operator komparasi. Jadi ada lebih dari sama dengan gini sebenarnya. Ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari, ada kurang dari, ada tidak ada tidak sebanding, ada sebanding. Oke, seperti itu. Tidak sebanding itu seperti ini. Banding seperti ini lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan eh, lebih dari kurang dari seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kenapa saya masukkan if ke dalam sini? Karena saya benar, sebelum saya jelasin ke situ, kenapa saya pakai looping?
nggak langsung if aja. Karena apa? Karena saya ingin si yang akan menjalankan program saya itu akan menjalankan programnya terus sampai eh, baik puas, sampai dia selesai, sampai dia mau break. Jadi saya nggak akan kasih limit, jadi saya akan kasih break sesuai mau dia. Jadi akan terus mengulang programnya sampai dia bosen lah istilahnya gitu. Oke, jadi if ini bekerjanya seperti ini. Pilihan, pilih maksud saya. Jadi pilih, ya. Jadi variabel tipe data variabel pilih dengan tipe data integer itu jika sebanding dengan 1, maka dia akan keluar benar. Karena iya kalau kita ketik 1 di sini, maka yang benarnya akan dikeluarkan, tapi kalau yang selain 1, maka akan masuk ke dalam salah ini, percabangan namanya. Tapi ini statement ya namanya. eh Oke, jadi jikalau pilihan pertama kan tambah ya, saya mau kasih hasil dulu. Ini hasil 1, hasil 2, hasil 3. Seperti itu. Jadi akan ada 3 perkalian pertambahan dan pengurangan. Oke. Jikalau benar, maka kita akan assign eh, hasil 1 itu sama dengan A, A tambah B. Simple. Langsung tulis begitu aja karena apa? Karena ini integer, teman-teman. Ini. Karena ini datanya juga integer, maka ketika di assign ditambah di sini, maka bisa masuk keluar. Jadi saya masukkan lagi, saya assign, saya kasih tugas lagi at string ya, titik dua hasil gitu. Oke, jadi hasil kita keluarkan ini, kita salin, kita tempel ini hasil. Oke ya, seperti itu. Oke, jika ini 1 ya, kita salin lagi, kita paste di sini. Kalau ini pilihannya 2, maka hasilnya adalah pengurangan. Pengurangan hasil 2. Seperti ini. Hasil 2. Ini hasil 1. Nah, yang ketiga ini teman-teman. Untuk yang ketiga ini sedikit berbeda. Kenapa? Ini kan else-nya harusnya ya. Tapi kalau else, saya masukkan, misal saya masukkan 1, kalau else-nya saya taruh di sini, maka ini akan keluar karena ini kan tidak sama dengan 2. Karena ini kan 1 kan tidak sama dengan 2, maka salah, maka ini juga akan mendeteksi. Maka dari itu, else-nya saya pindah, saya ganti dengan if, tidak pakai else. Tapi kalau di bahasa pemrograman biasa, bisa pakai else. Jadi kan ini ikut tereksekusi, teman-teman. Ini, maka gini-gini. Jadi ini, kan kita masukin 1 misal. Oh, 1 ini hasilnya 1. Terus, maka akan algoritmanya kan gini. Urutannya gini, algoritma langkah-langkahnya ya, algoritmanya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 sini 9. Nah, karena ini menyatu teman-teman, karena ketika if ini menyatu dan saling berhubungan, maka harus dibatasi, maka harus else-nya tidak boleh sembarangan. Karena else-nya sembarang, kalau kasih else sembarangan, maka akan ikut tereksekusi atau ikut keluar, jadi ada mendobel 2. Oke, saya kasih gini, jika ini lebih dari 3 ya, lebih dari sama dengan 3 berarti kalau lebih dari sama dengan, maka 3-nya bisa ikut, yang lebih dari 3 juga bisa ikut.
Tapi kalau 2 dan 1 maka tidak akan bisa ikut karena false nanti. Oke, false. Karena false maka tidak akan tereksekusi. Oke. Ini saya buat lagi yang saya bilang tadi yaitu eh, apa itu tadi? Pembatasnya lah istilahnya. Oke, pakai bahasa Inggris lagi saja ya. Oke. Jadi di sini jika jika ingin lanjut ketik n. Jika ingin lanjut enter. Jika selesai ketik n. Oke. Jadi AT, saya gunakan AT ini sebagai input juga. Kenapa kok bisa gitu? Jadi gini, kan sudah saya bilang tidak ada namanya scope ya di sini ya. Jadi kalau ada scope pasti nggak bisa, karena double-double itu menyalahi aturan ya. Tapi karena ini nggak ada scope-scopingnya, nggak ada scoping-scopingnya, jadi nggak ada local scope, nggak ada scoping yang lain, jadi bisa uh, AT yang string yang atas ini bisa dikeluarin lebih dari 1 kali, bahkan sampai 5, tapi harus dibatasi dengan output. Jadi ini dikeluarin, terus ini dimasukkan kembali dengan isi yang berbeda, seperti itu. Jadi ini nanti isinya ini sama isi ini akan berbeda ya teman, karena ini di input, karena ini langsung dikeluarkan, seperti itu. Jadi if AT sebanding dengan N, bisa ya pakai string, maka akan break. Nah, breakpoint ini apa? Breakpoint ini tugasnya untuk men-stop loop. Nah, jadi loop ini akan stop jika kita kasih breakpoint. Sama kalau misal di bahasa pemrograman ini di plus ini, misalkan ya saya buat data baru test.jpp. Kalau ini misal bentar ya. Include nggak usah ya. Jadi langsung aja using namespace. Ini std, maka saya akan keluarkan main gini, saya akan while ini kenapa ini nggak bisa ini. Nah ini baru keluar true ya. Nah, kalau di sini kita bisa pakai switch, bisa pakai if switch atau if, tapi switch tapi switch ini harus ada ini apa yang akan dimasukkan, jadi ada struct-nya juga. Pokoknya di dalam while ini kalian bisa struct dan lain sebagainya. Jadi while di sini, while di sini itu berbeda teman-teman ya. Jadi C++, Python dan lain sebagainya itu beda, apalagi while di dalam MATLAB. Apalagi di dalam MATLAB itu tambah banyak matematikanya ya. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba programnya apakah jalan. Nah, oh iya maaf, hasilnya belum saya salah tulis hasilnya. Hasil 1, hasil 2, ini hasil 3 harusnya. Hasil yang ketiga, oke. Ini hasil yang ketiga, oke. Kita ganti perkalian di sini.
eh ini sudah ya. Sekarang kita masuk. Nah, misalkan nilainya 3, 4, misalkan 1, maka akan 7. 3, 4, 7 ya. Kita enter, kita masukkan A-nya 4, B-nya 6, kita pilih 2, pengurangan, maka akan negatif 2. Benar, 4 kurangi 6 ya, negatif pasti. Kita enter lagi, kita sekarang uji yang perkalian. 5 kali 5 akan 3, 25. Berhasil ya. Meskipun 3 dan seterusnya itu bisa, jadi kita ketik N, maka akan selesai. Break ya. Pause, terpause programnya, maka loopnya tidak akan buat lagi. Oke. Oke, seperti itu. eh Sementara ya, masih ada banyak lagi, ada for juga. Nanti kalau for saya akan ajarin array sekalian, do while juga, dan fungsi call ini, fungsi memanggil ini ya. Jadi fungsi call, fungsi panggil, fungsi jika itu nanti ya saya jelasin nanti. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi kalian bisa bisa copy punya saya, atau kalian bisa tiruin saya dari tutorial ini. Tapi kalau kalian kopas, pasti bakal kedeteksi. Gimana kedeteksinya? Jikalau orang yang tahu gimana cara mendeteksinya tuh ada ya. Jadi filenya tuh biasanya ada namanya. Ini punya saya yang tutorial, ini punya saya yang asli. Punya saya yang asli ini punya saya yang asli. Ini ya, ini yang asli. Punya seperti ini. Nah ya, ini ya. Silas. Set ini gitu ya. Sama teman-teman. Jadi ini akan saya save dengan nama contoh contoh tutorial tugas gitu. Oke, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Feel free to chat me on the WhatsApp. Dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka ini.